petang Pak Argo. Pak Argo, informasi yang telah kami terima bahwa Rizik Syihab telah resmi ditetapkan tersangka atas kasus pornografi terkait dengan chat atau percakapan di media sosial dengan Firza Hussein. Benar demikian Pak, saya konfirmasi ke Anda. Ya, jadi benar ya. Jadi untuk berkaitan dengan gelar perkara, ini adalah sesuai dengan peraturan atau SOP yang kita punya, yaitu peraturan intern kepolisian, bahwa kita setiap akan menetapkan tersangka, kita melakukan gelar perkara. Artinya bahwa di dalam gelar itu ada kita tampilkan alat bukti, barang bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka. Kemudian pasal dipersangkakan. Jadi tadi siang penyidik sudah melakukan itu. Dan hasil daripada gelar perkara itu adalah bahwa saksi Habib Rizik ini dinaikkan menjadi tersangka. Ya, demikian Mas Aiman. Pak Argo, artinya polisi meyakini bahwa isi chat tersebut adalah Rizik Syihab dengan Firza Hussein. Artinya bahwa polisi sudah berani untuk menetapkan tersangka ini, berarti polisi sudah mempunyai alat bukti atau barang bukti yang sudah seperti keterangan saksi dan keterangan tersangka. Keterangan saksi ahli. Jadi saksi ahli ini sudah kita lakukan pemeriksaan dari berbagai ahli yang ada kaitannya dengan kasus itu. Kemudian juga ada handphone, ada chattingnya. Ini semuanya sudah kita lakukan penyidikan. Jadi kita sudah minta saksi ahli juga dari Telkomsel, handphone A itu milik siapa, handphone B milik siapa. Itu sudah ada semuanya, ada terregistrasi semuanya atas nama yang bersangkutan. Jadi tidak ada alasan lagi penyidik untuk menahan bahwa kasus ini layak untuk dinaikkan menjadi tersangka. Demikian Mas. Saya ulangi lagi pertanyaan saya Pak, nanti akan dibuktikan di pengadilan. Tapi sementara ini yang polisi dapatkan sehingga polisi berani untuk menetapkan tersangka bahwa isi chat tersebut adalah benar. Menurut polisi sekali lagi nanti akan dibuktikan di pengadilan antara Rizik Syihab dengan Firza Hussein. Semua adalah dari saksi ahli yang kita periksa. Ya, jadi saksi ahli ini yang menguatkan daripada kegiatan-kegiatan yang dilakukan para tersangka ini. Jadi beberapa saksi ahli sudah kita minta keterangan, ya. Jadi dengan keahliannya itulah saksi ahli ini bisa membuktikan bahwa hasil itu bukan rekayasa. Memang terjadi itu seperti memang terjadi sekitar itu. Nah, sehingga polisi dengan dua alat bukti yang cukup bisa meningkatkan status menjadi tersangka. Demikian Mas. Termasuk foto-foto, mohon maaf, yang tidak senonoh yang mengandung muatan pornografi yang ada di dalam chat atau percakapan tersebut, itu adalah foto asli. Ya, saksi ahli menyatakan bahwa itu bukan rekayasa dan itu bisa dibuktikan dengan saksi ahli itu. Dan makanya kita semuanya keterangan-keterangan saksi ahli ini kita kumpulkan, kita BAP, nanti kita gunakan di pengadilan. Demikian Mas. Jeratan apa yang dikenakan kepada Rizik Syihab, Pak Argo? Ya, jadi kita terapkan di pasal 4 ya. Ada pasal 4, kemudian pasal 6, ada pasal 8, kemudian ada pasal 34, ada undang-undang pornografi, dan kemudian juga pasal 27 diuntukkan pasal 45, undang-undang nomor 11 tahun 2008 berkaitan dengan ITE. Demikian Mas. Ancaman hukuman maksimalnya? Di atas 5 tahun Mas, semuanya udah. Di atas 5 tahun. Sepengetahuan saya kalau di atas 5 tahun maka polisi bisa melakukan penahanan. Dan saat ini Rizik Syihab masih berada di luar negeri. Apakah akan dilakukan pemanggilan paksa terkait ini kemudian dilakukan penahanan? Inilah yang nanti akan dilakukan oleh penyidik. Penyidik nanti masih koordinasi dengan Mabes Polri, terutama dengan Difhumter ya. Kemudian dari imigrasi, nanti akan rapatkan di situ. Nanti hasilnya seperti apa. Langkah-langkah inilah yang akan dilakukan penyidik agar kasus ini segera dapat kita selesaikan. Demikian Mas. Sebelum dilakukan red notice atau pemanggilan paksa, katakanlah seperti itu oleh polisi melalui Interpol, tentu ada komunikasi yang disampaikan polisi kepada kuasa hukum, penasihat hukum, atau bahkan Rizik Syihab sendiri. Apa upaya yang dilakukan saat ini dilakukan polisi untuk memanggil kembali Rizik Syihab ke Indonesia untuk kemudian dimintai keterangan dan diperiksa terkait dengan kasus ini? Sejauh ini seperti apa Pak Argo? Dari kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita tetap berupaya untuk kooperatif, kita sampaikan untuk segera pulang ke Indonesia ya. Apa yang disampaikan Pak Argo boleh kami di-share? Ya. Ke siapa itu disampaikan dan bagaimana kemudian editorialnya, redaksinya? Jadi intinya bahwa kita kan juga
berharap bahwa untuk karena sudah mengetahui adanya kegiatan atau penyidikan ini, yang bersangkutan agar segera pulang ke Indonesia. Kita juga pernah berhubungan dengan pengacara bagaimana biar segera pulang ke Indonesia. Jadi kita akan bisa segera tahu kasus ini apakah benar atau tidak terjadi. Ya demikian Mas itu. Ada batas waktu tertentu polisi menunggu sampai kemudian Rizik Syihab kembali ke Indonesia, ataukah ada step-step atau langkah-langkah yang akan diambil polisi ketika itu kemudian tidak diindahkan oleh Rizik Syihab? Tentunya nanti kita lakukan dulu, setelah kita menetapkan tersangka, kita mengeluarkan surat perintah penangkapan. Ya. Nanti setelah itu baru nanti kita akan mengeluarkan daftar pencarian orang. Ya. Nah, daftar pencarian orang inilah nanti kita akan koordinasi dengan Interpol, ya, berkaitan dengan kasus ini. Demikian Mas. Pak Argo, terakhir saya tanya pada Anda, kasus ini kan bukan hanya antara Rizik Syihab dan Firza Hussein, ada juga penyebar yang kemudian harus dimintai pertanggungjawaban. Apakah penyebar video tersebut juga akan dicari oleh polisi? Sampai sekarang kita masih mencari terus, Mas. Kira-kira siapa yang menyebarkan. Tapi sekarang pun kita juga belum mendapatkan, ya. Tapi kita tetap berupaya bagaimana biar kita bisa mendapatkan siapa yang mengedarkan itu. Kenapa saya tanyakan ini, Pak? Karena kalau hanya maka undang-undang pornografi itu. Iya. Kenapa saya tanyakan ini? Karena kalau hanya Rizik Syihab dan Firza Hussein, maka di luar sana tentu akan meragukan polisi bahwa ini dilakukan hanya untuk menarget Rizik Syihab, bukan terkait dengan kasusnya. Bagaimana kemudian polisi menanggapi hal ini? Ya tentunya kita kan berupaya untuk mencari siapa penyebarnya, ya. Yang terpenting bahwa polisi secara personal karena ada laporan, kemudian kita lakukan penyelidikan, lakukan penyidikan, dan kita menetapkan tersangka. Jadi step by stepnya sudah kita lalui sesuai dengan SOP yang kita punya, yang polisi punya. Demikian Mas Aiman. Baik, kita tunggu nanti langkah selanjutnya Pak. Bagaimana termasuk juga untuk mengejar siapa yang menyebarkan video yang bermuatan pornografi itu. Terima kasih Pak Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya.